Astaga, sudah gelap sekali. Ayah, Ibu. Xiao Jingheng, aku tak pernah mencintaimu, menikahiku, hanya untuk memanfaatkanku. Selama bertahun-tahun aku bersembunyi di sisimu, hanya untuk bisa membunuhmu. Aku sudah tahu sejak lama. Kau adalah pembunuh yang ingin mencabut nyawaku. Aking, hatimu terbuat dari besi. Anak kita sudah berusia 5 tahun. Mengapa hatimu tetap tak bisa dihangatkan? Apakah hanya dengan kematianku kau baru bisa puas? Ya, Xiao Jingheng, aku membencimu sampai ke tulang sumsum. Setelah kau mati, aku akan bawa Anan pergi jauh dari sini. Baik. Aku penuhi keinginanmu. Ibu membunuh ayah. Bibi, boleh tahu ini di mana? Nak, kamu tersesat ya? Ini Kabupaten Huaihua. Orang tuamu di mana? Zaman sekarang kacau sekali. Mana bisa biarkan anak kecil jalan sendirian? Bibi jangan asal bicara. Orang tuaku? Tidak, kata ayah, Dazhao sekarang sudah aman dan makmur. Kami dipaksa mati oleh pajak berat Pangeran Perwalian. Apa yang diajarkan ayahmu itu omong kosong. Bibi, soal Pangeran Perwalian, Anan pernah baca catatan. Paman kakek yang jahat itu, saat jadi Pangeran Perwalian. Bukannya Anan belum lahir? Bibi, boleh kasih tahu Anan? Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun ke-8 Changtai. Tahun ke-8 Changtai. Anan terlempar ke 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, aku pangeran mahkota yang diturunkan, istriku pembunuh yang ingin mencabut nyawaku. Sungguh pasangan yang ditakdirkan. Kalau begitu, ayahku sekarang adalah pangeran mahkota yang diturunkan? Ibuku masih pembunuh yang ingin mencabut nyawanya? Benar-benar kacau balau. Nak, orang tuamu di mana? Anan tidak tahu. Anan harus cari ayah ibu dan cegah mereka berkelahi. Jangan cari-cari lagi. Orang tuamu pasti sudah meninggalkanmu. Di zaman sekarang ini, banyak yang tega meninggalkan keluarga. Kamu cantik. Ikut aku pulang. Jadi menantuku. Jangan. Anan tidak mau jadi menantu. Jangan tidak tahu terima kasih. Ini demi kebaikanmu. Kami bawa kamu pulang, setidaknya ada makanan. Tidak mau. Anan tidak mau jadi menantu. Lepaskan. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Tidak mau jadi menantu. Itu kan Tuan Lin Yan? Di Kabupaten Huaihua kita. Ilmunya nomor 1. Tapi aneh, dia tidak mau menikah. Ayah, Tuan Lin, Tuan Toko, ini buku-buku yang saya saling kemarin. Silakan periksa. pesan rahasia dari Putra Mahkota. Kaki tangan Pangeran Perdana Menteri sudah masuk ke Kabupaten Huaihua. Identitas Anda dalam bahaya. Segera pergi. Tidak bisa. Gambar busur ranjau belum didapat. Aku tidak bisa pergi. Coba hitung uangnya, jangan sampai kurang. Ayah. Ayah, kamu ayah kandungku. Kamu anak siapa? Anak siapa lagi? Anakmu. Aku. Omong kosong. Rumahmu di mana? Anan tidak punya rumah di sini. Tapi sekarang sudah ketemu ayah. Tuan Lin, ini anak perempuan yang saya temukan. Mau saya bawa pulang, jadi menantu untuk anak sulung saya.
Ayo pergi. Kenapa tiba-tiba sedih melihatnya? Berhenti. Bibi Lee, kamu mau menjadikan anak sekecil ini menantumu? Tuan Lin, anak perempuan sekarang cepat dewasa. Tunggu 3-4 tahun lagi, sudah bisa menikah. Tuan Lin, Anda belum menikah, wajar tidak tahu. Ayo, Tidak menikah? Ini bagian tersulit untuk menyembunyikan identitasku. Kalau aku punya anak, Ayah, kamu benar-benar tidak mau aku? Kasih sayang ayahmu mana? Bukannya kamu bilang, ibu adalah jantung hatimu? Anan adalah harta berhargamu? sudahlah. Mengakuinya sebagai anak juga menguntungkanku. Dia memang putriku, baru beberapa hari lalu datang dari desa. Baru saja, saat aku lengah, hampir saja hilang. Ayah, tidak menyangka di saat seperti ini, kamu masih bisa langsung mengenaliku. Memang erat hubungan ayah dan anak ya. Baiklah, pulang yuk. Kalau begitu, merepotkan pemilik toko. Buatkan data identitas palsu untuknya sesuai instruksiku. Siap. Janda yang ditinggal suami ya, cantiknya kayak bidadari. Biar aku lihat. Target putra mahkota yang dicabut ada di Kabupaten Huehua ini. Pangeran Perwalian perintahkanmu menyamar di sini, bunuh target begitu ketemu. Gambarnya mana? Putra mahkota dicabut saat umur 8 tahun, tak ada potret. Tapi kau asasin terhebat. Pasti bisa menanganinya. Mari, lihat. Wah, ganteng sekali. Nona, jangan nolak ajakan baik. Aku menghargaimu. Kak, aku jual diri cuma untuk makamkan suamiku. Suamimu sudah mati, ngapain setia? Ikut aku, hidupmu bakal mewah. Kasihan, jual diri untuk makamkan ayah. Ayah, angkat aku lebih tinggi, mau lihat? Anan baru pertama kali lihat. Kisah jual diri untuk makamkan suami di buku cerita. Ibu, sedang main drama apa ini? Ibu, kalau mantan suamimu sudah meninggal, mau cari yang baru? Ayahku gimana? Hanya mohon bantuan orang baik hati, bantu makamkan suamiku. Aking rela jadi budak, tak bisa balas budi. Ibu tunggu ayahku kaya. Ini ngapain? Ibu ambil. Bisa pakai uang ayahku untuk makamkan mantan ayahku. Nanti jadi ibu Anan ya? Anan mau ibu. Ayo, kita pulang. Ibu ikut Anan pulang, ibu ayo. Ikut Anan pulang, ibu ayo. Mungkin ayah anak ini kesempatan dari langit. Bisa pakai identitas ini, tinggal dengan alasan sah. Menyelidiki dari dekat. Bangun, cepat ikut aku pulang. Tuan, Aking. Aking setuju. Aking rela jadi budak untukmu. Ayo ibu, Anan kangen. Ayah, makamkan mantan ayahku, cepat. Sudahlah, dengan gadis ini jadi tameng. Kedepannya tak perlu lagi ada mak comblang selidiki identitasku. Sembunyikan identitas, rencanakan pelan-pelan nyawa anjing putra mahkota yang dicabut. Pasti kuambil, Ruan King. Aku kembali ke 6 tahun yang lalu, aku harus menghentikannya mulai sekarang. Dengan Anan di sini, ibu pembunuh dan ayah putra mahkota. Hanya bisa menjadi keluarga yang saling mencintai. Kalau tidak mengajaknya keranjang, itu akan terlihat mencurigakan. Aku coba saja. Suamiku, malam sudah larut. Mari kita beristirahat. Tidak menyempurnakan pernikahan di malam pernikahan, pasti akan menimbulkan kecurigaan.
Aku akan pergi melihat Anan. Wanita yang menikah kedua kali, takut dengan hubungan ranjang. Anaknya sudah 5 tahun. Malah tidak berani menyempurnakan pernikahan. Ada yang tidak beres. Ayah ibu, Anan takut gelap, mau tidur bareng. Dahulu selalu seperti ini. Baiklah. Suamiku. Biarkan aku menolongmu ganti baju. Baik. Dia begitu lembut dan pemalu. Apakah semalam benar-benar aku yang berpikir terlalu banyak? Hanya saja istriku ini malu. Pinggang ini cukup lentur, belati miring setengah. Menusuk langsung ke ginjal. Pasti mati. Posisi yang sempurna, satu tebasan lepas leher, atau mematahkan leher langsung juga bagus. Kalau tusuk di sini, jarum gaibku. Pukulan di titik ketujuh pasti akan lumpuh. Istriku. Tentang menyempurnakan pernikahan. Menyempurnakan pernikahan. Bagaimana kalau aku lumpuhkan dia saja langsung? Istriku, sejujurnya aku, suamimu ini secara alami kurang sempurna. Bisa punya Anan sudah merupakan berkah dari surga. Aku tidak berani meminta lebih, dan kedepannya mungkin. Kau akan tersiksa, istriku. Apa yang suamiku katakan itu tidak benar. Aking mengerti. Aking beruntung bisa diterima oleh suamiku, itu sudah merupakan berkah bagiku. Begitu toh. Benang dan jarum, rias wajah dan bedah. Istri sedang mengerjakan jahit-menjahit. Tugas hari ini dari Departemen Rahasia. Tidak terima, saya sedang sibuk. Kepala Departemen perintahkan, akhir sore, bunuh Jenderal Chen di barat kota. Tugas bisa saya terima. Tapi syaratnya, bantu saya cari seseorang. Siapa? Linian, orang yang tidur di sampingku. Baik. Jarum benang, bedak dan pemerah pipi. Akhir jam Shen. Periksa latar belakang nyonya yang ada di dalam rumah itu. Siap. Ayah, jangan lupa belikan tanghulu untukku. Aku ini membawa pulang seorang nenek moyang. Ya. Memang tak salah sebagai Wujianxi, pembunuh bayaran top, di saat genting seperti ini. Masih sempat-sempatnya menikmati seni. Ini namanya relaksasi, belajar dariku. Jenderal Chen. Kami mengundang Anda keluar gunung menuju camp militer barat laut. Untuk menenangkan hati pasukan. Tunggu aku ambil kembali satu barang. Pasukan Senbei akan menyerbu ibu kota. Pasti akan seperti bambu terbelah. Hati-hati. Jarum tak berbayang, orang dari Wujianxi. Atas bantuan nyawa pangeran mahkota, hamba tua ini meski tubuh hancur lebur, takkan mengecewakan amanah yang mulia. Jenderal Chen, pasukan Senbei tak bisa tanpa panglima. Kita pergi. Jenderal, cepat mengundurkan diri. Target sudah kucederai parah, sisanya serahkan pada kalian. Tuan, Anda tidak ikut mengejar kami lagi? Ngejar apa lagi? Di rumah makan belum dimasak, anak menunggu. Masak. Kejar.
Pegang baik-baik. Suami istri. Suami. Kebetulan sekali, aku keluar. Mencocokkan benang untuk baju Anan. Hari ini pulang sekolah begitu pagi. Hari ini sekolah tidak ada urusan, jadi aku pulang lebih awal. Ayo, kita pulang bersama. Ayah ibu, kalian pulang bersama. Suami. Bajumu sudah kutambal. Kalau laki ini curiga padaku, harus cari alasan. Atau langsung dibungkam. Jahitannya rapat, pasti awet, sejak ibuku meninggal. Ini pertama kalinya, ada orang yang sengaja menjahitkan baju untukku. Pandangan matanya, apakah sejak lahir kurang? Anan, bajumu sudah kujahit juga. Wah ibu jahitannya bagus sekali, ayah. Lihat kupu-kupu kecil yang ibu sulam untukku, cantik kan? Jangan-jangan, sebenarnya aku berbakat luar biasa dalam menyulam. Hanya saja aku sendiri tidak tahu. Tang Hulu, ayah aku tahu. Kamu pasti akan membawakannya untukku. Istri. Coba. Setiap hari kamu menggangguku. Ayah, ayo rendam kaki bareng. Lihat, aku dan ibu sudah nyaman banget. Aku. Ibu, cepat bilang. Ayah paling nurut kata ibu. Suamiku, bagaimana kalau ikut? Ayo, Oke. lagi. Ayah ibu, kalian begini lagi. Anak ini mirip banget sama ayahnya. Iya. Guru Lin. Orang luar pada penasaran, kenapa Guru Lin lama nggak nikah. Sekarang aku baru ngerti. Ternyata belum ketemu yang cocok di mata. Guru Sia silakan duduk. Ada perlu apa? Nggak usah duduk. Aku datang hari ini, mau ngasih undangan. Anakku ultah tanggal 7 bulan 9. Nanti, tolong Guru Lin bawa istri dan anak ikut. Kalau begitu, selamat ya Guru Sia punya anak lengkap. Rezeki yang bagus. Sama-sama. Permisi. Tahun 8 Cangkai, tanggal 7 bulan 9, pesta bulanan anak rekan. Yang mau bunuh aku, ternyata istriku sendiri. Kemampuan istriku, nggak ada tandingannya di dunia. Anan tahu. Hari ini ibu mau bunuh ayah lagi. Anan harus berangkat ke pesta. Iya, Anan cepat keluar. Jangan pergi. Hari ini siapapun nggak boleh pergi. Anan, Anan benci pesta bulanan, benci adik laki-laki. Jangan pergi, siapapun nggak boleh pergi. Anan, kamu dengerin. Target muncul di kediaman Bupati. Waktu mepet. Pesta bulanan anak rekan suami selesai. Aku masih harus buru-buru ke kediaman Bupati buat bunuh orang. Jangan pergi. Hari ini siapapun nggak boleh pergi. Buka buku. Hari ini aku ambil harta karun, kesempatan langka.
Nggak mau. Anan, gini. Ayah janji, pulang nanti beliin kamu, pinjamin. Banyak buku langka karya master. Mau baca berapa lama pun boleh. Nggak mau. Anan benci baca buku. Aku nggak mau pergi. Anan kalau nggak suka buku, nggak apa-apa. Ibu ajak kamu main yang seru. Misalnya, tangkapin kelinci buat kamu. Bunuh kelinci, lalu makan. Jangan, Anan, jangan sakiti kelinci kecil. Ini tidak mungkin. Meninggalkannya sendirian di rumah. Ayo pergi. Sudah cukup larut. Kalau terlambat, tidak sopan. Suami benar. Tunggu, Anan ikut juga. Kalau tidak ikut, rumah ini akan berdarah-darah. Rekan yang suami sebut ini adalah putra keluarga bupati. Namanya Xiaowen, dia tidak suka kekuasaan, hanya suka ilmu. Di sekolah kabupaten, kami sangat cocok, jadi dianggap sahabat. Untuk sesaat ini, lupa memberitahu istri dengan detail. Oh begitu. Keluarga bupati, kebetulan sekali. Sama dengan informasi yang kuterima. Kalau sampai berkelahi, Anan lemah. Suamiku lemah lembut. Aku pasti tidak boleh membahayakan mereka. Gudang senjata seharusnya di arah tenggara. Aku pasti tidak boleh membiarkan ayah dan ibu saling menyakiti. Ayo pergi. Semuanya, selamat datang di acara bulanan penuh cucuku, Xiaz Hiu. Suami, istri tidak kuat minum. Aku pergi keluar untuk sadarkan diri. Kamu. Ayah, kalau berani pergi, Anan akan menangis. Tunggu ibu sadar tidak ada target, baru ayah bertindak. Sempurna terlewat. Tugas ayah ibu apa-apaan. Ini namanya eksekusi bergantian. Ini. Anan pintar sekali. Tuan, Guru Xia, putri kecil ini kurang enak badan. Saya pamit duluan. Ayo, kita lanjutkan. Katanya, Bupati Kabupaten Waiwo punya harta, gambar busur ranjang. Berdasarkan gambar, dibuat busur ranjang, satu panah bisa punya kekuatan ribuan jun. Senjata hebat seperti ini, harus dipakai pasukan Zhenbei kami. Kamu sedang cari ini? Akhirnya ketemu putra mahkota yang dibuang. Rasanya kok sama seperti saat setiap hari ganti baju suami. Merasakannya. Jarum tak terlihat. Agak mirip dengan jarum jahit yang biasa dipakai istri. Jangan-jangan. Barusan ayah, sepertinya masuk ke sini. Kalau lewatkan kesempatan ini, nanti hanya akan lebih sulit dapatkan gambar busur ranjang. Ada pencuri, tangkap pencuri. Cepat tangkap pencurinya. Ada barang pentingku di ruang baca. Wah, lukisannya cantik sekali.
Selera ayah ibu payah banget. Lukisan secantik ini malah mau dibuang. Ayah ibu benar-benar nggak ngerti nilai barang bagus ya. Cepat tangkap dia. Barang kesayanganku. Nona kecil, kamu tahu kemana pencurinya pergi? Lari ke sana. Kejar. Anan udah tahu, rumah ini bakalan berantakan tanpa Anan. Anan, Ibu, kau sudah pulang cepat banget? Anan, cepat kasih tahu ibu, ayahmu di mana? Pria yang tadi bertarung denganku, apakah itu dia? Ayah, waktu Anan ngantuk. Dia tidur di kamar bareng Anan. Anan lihat ayah udah tidur. Jadi Anan keluar sendiri nyari ibu. Untungnya Anan bisa kasih bukti alibi buat ayah. Ternyata dia nggak pergi. Tapi orang di ruang baca tadi. Anan, sekarang rumah bupati lagi kacau. Nggak bisa tinggal lagi. Anan, kalian berdua istirahat di sini ya. Kalau begitu, suamiku seharusnya masih di dalam. Seharusnya. Ya. Harus ada di dalamnya. Sayang, Suamiku, ayah cuma tidur sebentar. Kamu kemana aja tadi? suamiku, ada pencuri di kediaman ini. Ayo kita cepat pulang. Pencuri? Pencuri apa? Berani masuk ke kediaman bupati? Iya, sekarang para pencuri ini benar-benar nekat banget. Anan masih kecil, jangan sampai kaget. Ayo kita cepat pulang. Baiklah, cepat kita tinggalkan tempat berbahaya ini. Ayah ibu, kalianlah bahaya terbesar di sini. Ayah buatkan teh, Anan haus. Baiklah, Mbah. Suamiku, urusan kayak gini biar aku saja. Mata-mata sudah melapor, identitas nyonya tidak ada celah. Tapi, Kerja Departemen Ujian semakin sembrono. Suruh selidiki latar belakang Linian, baru sekarang ada hasilnya. Latar belakang Linian bersih, benar-benar seorang pelajar. Benar-benar bukan dia? Anan, hari ini di kediaman bupati, ibumu. Kapan mulai bersama kamu? Dari tadi bersama terus kok. Saat pencuri itu keluar, ibuku yang melindungiku. Kalau saat itu, dia ada di dekat Anan. Dia pasti bukan si pembunuh itu. Aku terlalu curiga lagi. Anan, lihat ibumu yang lemah lembut itu. Nanti kalau sudah besar, Anan juga harus jaga baik-baik ibumu, ya? Ya, Suamiku menerimaku demi Anan, ibu tiri ini. Dia diam-diam ajarin Anan seperti itu? Anan tidur dulu. iya, ibu. Tepat sasaran. Kali ini gagal dapatkan gambar busur ranjang, pasti sudah bikin mereka waspada. Susah sekali dapatkan lagi. Hei, jarum benang, sisir cermin, bedak bulu ayam. Nyonya, sini lihat. Pagi-pagi begini. Kamu menggonggong di luar jendela rumahku untuk apa? Ada hal mendesak, Tuan. Pesan rahasia, yang mulia Pangeran Pemangku Tahta. Perintahkan Tuan cari cara masuk Akademi Baihe. Apa? Kenapa diatur begitu? Informan kabarin, mantan putra mahkota bersembunyi di Akademi Baihe. Yang mulia Raja perintahkan Tuan segera periksa. Dia akan datang ke Kabupaten Huehua. Nanti kami tunggu kabar baik Tuan. Akademi Baihe, tempat suamiku mengajar. Aku tahu. Kamu pulang bilang ke pangeran, aku sudah tahu. Kenapa mantan putra mahkota sembunyi di Kabupaten Huehua? Tidak lama lagi. Aku akan bawa kepalanya untuk temui dia. Tapi hal yang dia janji padaku. Jangan ingkar. Ya, bawahan pasti sampaikan. Tunggu. Tuan,
Ada pesan lain untuk bawahan bawa pulang? Ke depan ganti kode gonggongan itu. Anakku lagi tumbuh. Jangan ganggu tidurnya. Paham? Paham, paham. Jarum benang. Pangeran datang sendiri. Situasi mungkin berubah. Harus buru-buru. Ibu, kamu datang. Terima kasih, Nyonya. Makanlah. Anan, kamu sudah 6 tahun. Ayah rasa. Sudah waktunya kamu mulai belajar. Belakangan mata-mata paman sudah menyusup ke akademi. Kalau aku terus sendirian, pasti bikin curiga. Dengan Anan di samping, aku bisa tutupi mata orang. Suamiku benar. Kalau Anan masuk sekolah, aku punya alasan untuk bolak-balik ke akademi setiap hari, pasti bisa cepat menemukan jejak mantan putra mahkota, lalu bunuh dia. Nggak mau sekolah. Sekolah cuma banyak hafalan. Dan latihan menulis yang nggak ada habisnya. Bisa baca tulis belum tentu paham akal sehat. Yang diajarkan akademi bukan cuma buku, tapi juga cara hidup. Kalau kamu gak belajar, gimana mau bedain yang benar dan salah, yang baik dan jahat? Nggak mau. Aku kesini buat jaga keluarga ini. Bukan buang-buang waktu sekolah. Anak ini mirip siapa sih? Masa ia mirip ibu tiri kayak aku? Udah dibilang, Anan kenal banyak banget huruf. Aku, sebagai istri, menorehkan yang terlibat putih, wujud putra mahkota pun terungkap. Di antara hidup dan mati. Masa sih? Dulu ibu sampai ke akademi buat bunuh ayah. Kalau aku nggak ke akademi buat awasi, jangan-jangan mereka duluan bertindak. Nggak boleh, nggak boleh. Sekolah ini harus dijalani. Anan, kamu lagi marah? Anan, ibu sama ayah udah bahas. Kalau kamu nggak mau sekolah, ya udah kita nggak usah sekolah. Mau. Mau ke Akademi Bangau Putih. Kok tiba-tiba mau? Ya tentu, demi keluarga kita ini. Anan mau belajar rajin, tiap hari naik kelas. Anan kita udah gede ya? Tapi Anan nggak mau belajar. Lanjut nonton. Sadar. Ini semua soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Kamu harus hafal betul, ya? Nak, serius dikit. Cepat masuk akademi, biar ibu cepat bisa masuk ke sana. Bunuh mantan putra mahkota. Ini bukan belajar ilmu, tapi belajar kasih sayang keluarga. Ingat pesan dari rumah. Tetap anggun, jangan sampai tidak sopan. Jaga etika. Perkataan dan perbuatan harus pantas. 3. Jaminan tidak ketahuan, jangan sekali-kali mengeluh capek atau ngantuk. Gadis kecil ini memang pintar dan lucu, cuma ujian masuk tahun ini luar biasa ketat. Ingat, berusahalah sebaik mungkin. Boleh tanya, dekan Liu, seberapa ketat? Ujian masuk kali ini? Musik, catur, kaligrafi, lukis harus sedikit paham. 4 buku dan 5 kitab juga harus tahu. Aku bisa musik, catur, kaligrafi, lukis. Tapi Anan latihan berhari-hari. Pegang pena aja masih kayak pegang pisau belati. 4 kitab dan 5 klasik. Anan bahkan belum selesai membaca 3 karakter sastra loh. Dunia Anan rasanya runtuh. Apakah dia masih bisa sekolah nih? Anan, kamu jangan takut. Yang ikut ujian bareng kamu semuanya masih anak kecil kok. Mana mungkin anak-anak bisa tahu banyak hal kayak gitu. Coba lihat. Di musim semi bangun tidur tidak terasa pagi, di mana-mana terdengar kicau burung. Ini seharusnya masih bisa dilaluikan.
Teman-teman seusia, kalian begini bagaimana Anan bisa bertahan hidup dong? Ini bukan ujian buat anak, jelas-jelas ujian buat ayah lah. Tugas kali ini, sepertinya ini yang paling sulit seumur hidupku. Istri, aku barusan ingat kalau guru Sia sepertinya ada urusan cari aku. Aku pergi sebentar dulu ya. Apakah kecabut raku sudah disiapkan? Sudah disiapkan pangeran, tenang saja. Kali ini hanya aku sendiri yang bisa melakukannya. Semua diam. Waktunya sudah tiba. Ujian masuk sekarang dimulai. Ayah ibu bergantung pada kalian sekarang. Yang pertama, bagus, dimainkan dengan sangat baik. Bagus, sungguh luar biasa. Selanjutnya Lin An. Suara kecapi ini ternyata memiliki gaya ahli loh. Anan ternyata benar-benar bisa memainkan kecapi. Leluhur ya. Bagus. Masih sekecil ini, sudah punya keterampilan kecapi sehebat ini. Patut mendapatkan juara pertama. Ah, tidak buruk kok, tidak buruk. Yang utama ayah saya yang memain, bukan? Ajarkan dengan baik. Ayah, Guru Lin mendidik putri dengan sangat baik. Putri Anda memang memiliki bakat alami. Bisa langsung melanjutkan ke tes putaran berikutnya. Ujian catur. Permainan catur dibatasi dengan waktu sebatang dupa. Setelah meletakkan bida tidak bisa diubah lagi. Sudah habis akal, ronde ini cuma bisa bergantung pada Anan sendiri sekarang. dulu pernah diajarkan di istana, tapi Anan selalu bolos kelas loh. Tiga jalur kanan atas, pertahanan sayap kecil. Belajar dadakan sebelum ujian, untungnya masih ada gunanya. Masih bisa dikatakan kamu mengerti sedikit tentang catur. Aku kira ronde ini bakal kalah, tidak menyangka Anan ternyata mendapat bantuan luar biasa begini. Ibu ini mainnya terlalu kejam dong. Kenapa ibu belum memukul aku juga? Langkah selanjutnya apa ya? Di buku teks catur yang aku hafalkan tadi, apa yang tertulis di sana? Istriku. Istriku, apakah kau tidak enak badan? Kenapa keringatmu bercucuran? Tidak apa-apa. Hanya matahari agak terik hari ini. Membuat orang agak pusing. Aku mungkin harus buru-buru mencari gazebo untuk berteduh. Kenapa belum menaruh bida? Taruh ya taruh. Bunuh. 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 Cepat lari. Cepat pergi. Cepat lari. Pergi. Bunuh. Jangan-jangan ini prajurit mati dari putra mahkota yang dicopot? Mereka tahu identitasku dan datang untuk membungkamku? Mereka adalah pembunuh dari Gujiansi yang diutus Paman Kaisar.
Apakah identitasku terbongkar? Ini orang-orang ayah yang datang untuk membunuh ibu. Atau orang-orang ibu yang datang untuk membunuh ayah? Istriku, jangan takut. Kau dan Anan cepat pergi. Aku yang akan menahan mereka di sini. Suamiku, jangan. Kau cuma seorang sarjana lemah. Bagaimana bisa menahan mereka? Kau bawa Anan pergi dulu. Aku yang akan menghalangi mereka. Suamiku, hati-hati. Aku tidak percaya. Ibu. Paman pembunuh, apakah ini artinya kau bersujud meminta maaf padaku? Jarum tak kasat mata. Tetap tenang dalam bahaya, sangat ingin menyelamatkan keluarga. Suamiku, ayo kita pergi. Ayo, pergi. Di usia muda, sudah punya ketulusan hati melindungi keluarga. Dan keberanian luar biasa menghadapi bahaya. Anak ini sungguh hebat. Jangan bunuh kami. Tidak apa-apa. Kemampuan bela diri para pembunuh ini payah sekali ya. Putra mahkota yang dicopot hanya mengirim. Seserah ini untuk membunuhku? Tadi itu jarum tak kasat mata. Jangan-jangan Berhenti. Ujian selesai. pergi. Ujian kunci hari ini sudah selesai. Berdasarkan keterampilan catur dan musik, terutama tadi, penampilannya menghadapi masalah mendadak. Lin Anan berani dan cerdas, lengkap dalam keberanian dan kebijaksanaan. Keberaniannya patut dipuji, menduduki peringkat pertama. Diterima. Bagus, selamat, bagus. Diterima? Guru Lin, ibu yang terhormat, kalian berdua sungguh hebat dalam mendidik. Hanya dengan itu bisa membesarkan putri yang begitu luar biasa. Saya sungguh kagum. Kepala sekolah Liu terlalu memuji. Tidak berlebihan. Sama sekali tidak. Maksud istri saya, kami tidak mengajarinya apapun. Semua itu berkat keberuntungan anak itu sendiri. Keberuntungan. Guru Lin dan istri terlalu rendah hati. Besok, tolong antarkan putri Anda untuk bersekolah di sini. Sungguh menegangkan. Benar-benar menegangkan. Sekolah ini jauh lebih seru dari yang Anan bayangkan. Jingye, artinya saat malam sunyi dan sepi. Besok kita akan menguji hafalan esai ini. Menguji hafalan. Di depan tempat tidur. Cahaya bulan. Bersinar. Menundukkan kepala. Merindukan kampung halaman. Istriku, Suamiku. ini gaji bulan ini, untukmu. Suamiku, dengarkan. Anan bahkan menghafal puisi sambil tidur. Anak ini mirip denganku. Istriku, pagi ini aku lihat kepalamu kurang satu tusuk konde. Aku sengaja beli ini, lihat.
Suamiku. Kamu repot. Belakangan ini pemandangan musim gugur bagus, bagaimana kalau kita ajak Anan mendaki keluar kota? Tapi aku, wali penguasa akan datang secara pribadi. Anan yang merengek ingin pergi mendaki. Menundukkan kepala, merindukan kampung halaman. Baik. Bertahun-tahun naik gunung turun laut, belum pernah punya waktu luang untuk mendaki. Benarkah? Pergi mendaki dengan ayah dan ibu. Kamu senang sekali ya? Hebat. Ini kejutan terbaik yang Anan terima. Kejutan? Bukankah kamu yang minta ayah mengajakmu? Oh, Anan mengerti. Ternyata ayah sendiri ingin mengajak ibu jalan-jalan. Menggunakan Anan sebagai alasan. Ibu, Anan kasih tahu rahasia lagi. Tusuk konde jelek ini, ayah sendiri yang ukir loh. Kemarin di sekolah, Anan lihat dia terus memahat. Dia memang sedang memahat di sana. Ini hasil karyanya sendiri. Iya, benar. Ayah? Aku mau cari ayah. Anak liar macam apa ini? Kamu keluar dari rumah Pak Lin, pasti mencuri ya? Aku bukan pencuri. Aku anaknya. Omong kosong. Aku cuma pergi ke rumah nenek, tinggal setengah bulan. Pak Lin ini, kok tiba-tiba punya anak perempuan umur 6 tahun? Pasti kamu si pencuri kecil ini yang bohong. Kenapa dorong orang? Nona, kenapa kau dorong anakku? Kamu siapa lagi? Aku istri Linian, dia anak kami. Ada masalah? Masih ada yang mau ditanyakan? Istri dan anak? Lucu. Kapan Pak Lin menikah? Ayahku adalah kepala sekolah Baihe. Sudah dijanjikan aku akan dinikahkan dengan Pak Lin. Pak Lin hanya akan menikahiku. Berani-beraninya kalian menipuku. Hari ini, aku akan beri pelajaran untuk kalian. Nona, lebih baik kau berdiri tegak. Kamu, Nona, kamu tidak apa-apa? kamu perempuan jalang. Nona, bagaimana bisa kau memaki orang? Siapa yang berisik di rumahku? Ayah. Perempuan jahat ini, dia dorong Anan dan memaki ibu. Katanya ayah akan menikahinya. Ayah tidak akan meninggalkan aku dan ibu, kan? Pak Lin, perempuan kampung tak jelas asalnya ini. Dan anak ini berani mengaku sebagai keluargamu. Mereka bahkan berani melawanku. Nona Lin, tolong jaga sikap. Aku sudah punya istri dan anak. Tempat ini tidak menyambutmu. Silakan pergi. Pak Lin, kau bilang mereka istri dan anakmu? Lalu, apa kau tahu? Betapa jahatnya istrimu ini. Coba lihat, pergelangan tanganku hampir remuk di cengkeramnya. Diam. Istriku selalu lemah lembut, bahkan kayu bakar di rumah pun tidak bisa dia belah. Kalau dia bisa meremukkan tulangmu, itu hanya karena tulangmu terlalu rapuh. Aku? Ayo, kita masuk ke dalam. Kamu? Pak Lin, kalau kau masih ingin tetap mengajar di sekolah Baihe, ceraikan dia dan nikahi aku saja. Apakah kamu terluka? Kamu wanita yang lemah seperti ini. Sedangkan dia begitu sombong dan kejam. Suamiku, aku tidak lemah. Suamiku, jika aku bukan wanita selemah yang kamu pikirkan, apakah kamu masih akan sepeduli ini padaku? Pasti kamu sudah banyak menderita. Sampai berubah menjadi seperti sekarang ini. Aku harus lebih baik lagi padamu, 1000 kali bahkan 10.000 kali lebih baik. Untuk menebus penderitaan yang kamu alami sebelumnya. Apakah dia benar-benar berpikir seperti itu? Hanya saja identitasku. Apa yang kalian bicarakan lama sekali? Jika kita menunggu terus, Anan akan terlambat sekolah nanti.
Ayo pergi. Cuaca hari ini sangat bagus. Sangat cocok untuk berbuat onar. Juga cocok untuk mencuci dan menjemur pakaian dan selimut. Tuan Lin. Setelah kegagalan itu, gambar panci otomatis dari rumah bupati tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Berapa lama lagi Jenderal Chen bisa bertahan? Kurang dari setengah bulan, persediaan makanan akan habis. Jika gambar panci otomatis tidak ditemukan juga, semangat tentara pasti akan hancur. Mengerti. Anan dan Nyonya masih memerlukan perlindunganku. Jika perang pecah, aku harus menang. Di depan ranjang bersinar terang bulan. Dasar wanita murahan, jelas hanya tinggal selangkah lagi aku dan Tuan Lin. Menunduk memikirkan kampung halaman. Carikan info tentang orang bernama Ruan King itu. Hujan sebesar ini, bagaimana kita pulang? Tunggu sebentar juga akan reda. Tuan Lin, payung ini dibuat sendiri oleh penyulam dari Jiangnan, harganya sangat mahal. Jika kamu tidak keberatan. Ayah, jika kamu berani pakai payungnya, kamu akan kena masalah. Tidak perlu repot Nona Liu, istriku pasti akan datang menjemput kami. Wanita itu. Tuan Lin, aku sudah tahu identitasnya. Pangeran Bupati Agung memberi perintah, jangan tinggalkan yang hidup. Hujan turun. Dia itu hanyalah barang bekas yang sudah dijual dan menikah 2 kali. Mana pantas untukmu? Tuan Lin, bahkan kalau kamu punya anak perempuan, aku tetap menerimamu. Lebih baik bawa anakmu dan menikah masuk ke keluarga saya. Nanti Akademi Baihe ini akan menjadi milikmu. Orang jahat, biarin kamu menghina ibuku. Dasar anak liar. Guru Lin, begini cara kau mengajar putrimu? Anak masih kecil. Nona Liu mengapa harus marah? Sudah kubilang, hujan sebesar ini, jangan harap. Wanita itu akan datang menjemputmu. Suamiku, Anan. Ibu datang menjemputmu. Bu, Hanya bawa payung rusak begini, masih mau melindungi 3 orang? Sungguh lucu. Nona Liu kalau tidak bisa bicara yang baik diam saja. Terima kasih istriku datang menjemput di tengah hujan. Ayo kita pulang. besok ayah dan ibu masih akan bawa Anan mendaki gunung untuk menikmati pemandangan musim gugur. Kita sungguh adalah keluarga yang paling bahagia di dunia, kan? Ayo. Bahagia? Ternyata rasanya seperti ini ya. Mengapa badanmu berbau darah, istri? Pasti aku yang salah mencium. Bahagia? Besok mendaki gunung. Aku pastikan kalian tidak akan pulang hidup-hidup. Ayah lihat. Suamiku, Anan, ayo cepat makan. Ini Bu, kami datang. Suamiku, Bu,
Coba cicipi. Aku mau makan yang ini. Pergi, ikat wanita dan anak itu untukku. Siap. Dari mana orang jahat ini datangnya? Catatan ayah tidak menulis hal ini. Kalian orang siapa? Apakah ini orang bupati? Suamiku, istriku, bawa Anan pergi duluan. Tidak, tugas belum selesai. Aku tidak bisa menyingkapkan identitasku. Pemeriksaan di kota semakin ketat. Aku tidak boleh gagal di ujung jalan. Suamiku, Istri, tanganmu. Bu, tolong selamatkan aku, Bu. Anan. Berani menyentuh keluargaku, kalian cari mati. Kalau ada apa-apa serang aku saja. Bagaimana kau bisa mencelakai istri dan anak? Berhenti. Bu, tolong selamatkan aku, Bu. Kalian orang siapa? Berani menyentuh putriku? Bukan cuma putrimu yang akan kusentuh, kamu juga. Jadi kamu yang bermain mata di belakang semuanya ini. Hari ini aku memberimu pilihan. Bawa anak ini hilang selamanya dari hadapan Pak Lin. Atau mati di sini. Ibu, Anan tidak mau mati, juga tidak mau meninggalkan ayah. Cepat pilih, kesabaranku tidak banyak. Kalau terlambat, hanya jalan kematian yang tersisa. Hanya denganmu? Anan, tutup matamu. Kamu bisa ilmu bela diri. Kamu menipu Pak Lin. Sama sekali bukan seperti yang dikatakan tetangga. Janda yang menjual diri untuk menguburkan suami. Anan, membalikkan badan. Tutup telingamu baik-baik. Anan tidak melihat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ibu, silakan beraksi dengan leluasa. Kamu seharusnya tidak mengusikku. Awalnya aku hanya ingin hidup tenang. Dengar, kalau kau bunuh aku dan Pak Lin tahu, dia pasti akan menceraikanmu. Mengancamku? Karena kamu pernah lihat aku membunuh. Maka nyawamu, aku ambil untuk dewa kematian dulu. Kamu sebenarnya siapa? Aku gagal melindungimu, hidupku penuh bahaya. Aku menyeret kalian ke dalam bahaya. Aku menyesal. Yang mulia, tidak ada jejak Nyonya dan Nona kecil. Sepertinya ini perbuatan Pangeran Perdana Menteri. Dia lagi. Hidup atau mati, temukan mereka. Teruskan pencarian. Siap. Hamba menghadap Yang Mulia Pangeran Perdana Menteri. Aking. Lama tidak berjumpa. Yang Mulia Pangeran Perdana Menteri. Apa? Itu penjahat yang tertulis di catatan ayah? Pangeran Perdana Menteri. Aking. Barusan kau mau membunuh untuk bocah ini? Pembunuh bayaran top dari Wu Jianxi. Kapan punya kelemahan? Balik pada Wang Ye, hamba tidak punya kelemahan. Mata-mata mantan putra mahkota ada di mana-mana. Hamba selamatkan anak ini. Karena aku masih butuh anak ini. Membantuku menyusuri dalam Akademi Hama Putih. Mantan putra mahkota memang licik. Seperti yang Mulia katakan. Mantan putra mahkota sangat licik. Hamba selamatkan anak ini, terpaksa karena situasi. Kamu sebaiknya jangan lupa racun di tubuhmu. Tanpa penawarku, kau tetap akan jadi budakku. Kalau mantan putra mahkota tak mati dalam 10 hari, kamu tunggu saja keracunanmu memburuk. Jangan macam-macam. Jangan berangan-angan. Baik.
Kamu bilang terakhir, pertarungan pertamamu dengan mantan putra mahkota. Karena sebuah peta? Aku telusuri jejaknya. Dan sudah ketahui, alasan mantan putra mahkota bersembunyi di sini. Katanya, siapa dapat peta itu akan kuasai dunia. Dunia ini harus jadi milikku. Peta ini juga harus kuambil sendiri. Wah, Pangeran Wali yang jahat ini sudah datang. Habislah. Di catatan ayah tercatat, pertemuan langsung ayah dan ibu masih jauh. Anan, kamu tidak pingsan? Pura-pura pingsan. Serangan ibu terlalu ringan. Sebenarnya sudah bangun lama. Ibu, Anan baru bangun. Ibu, kenapa kita di sini? Kita sedang dalam perjalanan pulang. Anan, kejadian hari ini bisa kamu rahasiakan untuk ibu? Hari ini ibu jadi pahlawan. Itu rahasia kita ya. Hormat pada Yang Mulia. Masih belum menemukan Nyonya dan Nona kecil. Mungkin sudah. Tidak mungkin. Cari terus. Baik, pergi. Anan. Syukurlah tidak apa-apa. Suamiku, anak masih di sini. Aku cari di seluruh hutan, tidak ketemu. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Itu karena aku dan ibu jatuh dari tebing, tertahan di pohon. Ibu tarik akar tanaman, baru bawa aku naik. Iya kan, Bu? Oh begitu. Kita pulang. Pulang. Ayo. Istriku. Kita cerai saja. Kenapa? Istriku dan aku. Sebenarnya cuma sementara hidup bareng. Coba-coba. Bahkan jika cerai. Istriku pergi kemanapun, hidupmu akan baik-baik saja, bukan? Hidupku dulu, aku tidak tahu bagaimana aku jalani. Istriku, aku jujur padamu. Sebenarnya aku punya banyak musuh. Harta keluargaku direbut paman dan pamanku. Dia selalu ingin membunuhku untuk menutup mulutku. Orang-orang berbaju hitam hari ini sangat mungkin datang mencariku. Kamu dan Anan yang selalu bersamaku, lambat laun akan terkena imbasnya. Aku akan mengatur uang dan tempat tinggal. Setelah kita berpisah. Suami, kita tidak akan berpisah. Ini adalah rumahku. Aku tidak akan pergi. Suami, aku bukan wanita lemah. Kamu bilang ada bahaya, maka aku akan menemanimu menghadapinya. Kamu bilang banyak musuh, maka aku akan bersamamu menahannya. Jangan lagi mendorongku pergi. Jangan lagi mendorong rumah ini pergi. Tapi, kita jangan berpisah. Bagaimana, suami? Anan sekarang harus berperan sebagai putri yang tertidur lelap. Anan tertidur. Guru Lin. Cepat, hari ini akan kedatangan tamu penting. Anan pergi belajar dulu. Guru Xia. Betapa mulianya dia. Apakah dia tokoh besar dari ibu kota? Aku dengar dari Dekan Liu. Dia adalah Pangeran Wali Negara. Ayo pergi. Hormat kepada Yang Mulia Pangeran Wali Negara, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Hormat kepada Yang Mulia Pangeran Wali Negara. Aku
menginginkan sebuah gambar rancangan bernama gambar busur ranjang. Telah mencari kemana-mana tidak ketemu. Dengar-dengar Akademi Baihe banyak menampung orang-orang berbakat di kota. Maka kalian bekerja sama untuk menghidupkan kembali gambar ini. Jika berhasil, ada hadiah. Jika tidak, kalian semua orang pintar. Dekan Liu, kamu tahu betapa seriusnya ini? Ternyata dia juga datang untuk gambar busur ranjang. Yang mulia Pangeran Wali Negara, kami bahkan belum pernah melihat gambar busur ranjang itu. Bagaimana mungkin bisa menggambarnya? Bawa dia ke sini. Pangeran, ayah. Pangeran, aku memang pernah menyimpan gambar itu dengan baik. Tapi beberapa waktu lalu dicuri, sampai sekarang hilang tak tahu rimbanya. Maka kamu harus ingat kembali untukku, gambar ulang. Gambar ini sehari tidak keluar. Pisau ini sehari akan tetap menempel di lehermu. Tidak sia-sia aku menyelidiki di Akademi Baihe selama beberapa hari. Ternyata kamu adalah orang yang disisipkan pangeran yang dicabut di akademi ini. Hari ini jika pangeran yang dicabut itu tidak datang, kamu tunggu saja mati. Xiao Jinghen, jika kamu masih punya setengah kebaikan, seharusnya muncul. Ayah, cepat pikir, kalau tidak bisa mikir. Bagaimana kita menggambar? Ini kode rahasia bawahan. Kuil tua utara kota, bahaya cepat selamatkan. Minum teh dulu. Lancarkan tenggorokan. Liu Yi malah jadi selir kesayangan Paman Kaisar. 3 hari kalau tidak bisa menggambar. Semua dianggap menipu Kaisar. Pangeran. Akhirnya pergi. Guru Lin, ini bagaimana? Hanya bisa berharap Bupati ingat detail gambarannya. Linyan, di hatimu masih ada aku? Dia sudah jadi selir Pangeran Wali. Jangan-jangan dia diutus Pangeran Wali untuk mengujiku. Nona Liu, kamu sudah ikut Pangeran Wali. Seharusnya tahu laki perempuan beda. Kamu pikir aku rela ikut lelaki tua itu? Dia paksa aku, tapi Linyan. Seharusnya aku menikah denganmu. Hati-hati bicara. Linyan, kamu tahu tidak, istri baikmu itu siapa? Sinyal sudah dikirim, Xiao Jinghen. Apakah kamu akan tergoda? Datang hari ini. Akan kubuat kamu mati di sini. Kamu Xiao Jinghen? Sudah lama dengar namamu. Hari ini ada pesan terakhir. Pergi. Kamu jauh lebih lemah dari yang kubayangkan. Licik sekali, ternyata pangeran yang dicabut ada di sini. Pergi.
Ini pertama kalinya ada yang khusus menjahitkan baju untukku. Ini. Pergi. Tuan, kenapa tidak ikuti rencana? Suruh kami muncul kepung pangeran yang dicabut? Aku punya rencana sendiri. Mundur. Ya, Jarum ini tidak mungkin salah. Mengapa ada di tubuh pangeran yang dipecat? Linian, siapa sebenarnya dirimu? Yang Mulia. Mengapa malam ini begitu lancar? Kami telah mengerahkan pemanah. Tidak terpakai, ada yang janggal. Yang Mulia, surat rahasia Jenderal Chen. Baru-baru ini, pasukan Zhengbei terus dikalahkan oleh Pangeran Pemangku Raja, tanpa gambar busur ranjang. Pasti hancur total. Pergilah dulu. Baru-baru ini pasukan Zhengbei terus kalah. Pangeran Pemangku Raja tanpa gambar busur ranjang. Pasti hancur total. Dulu aku pergi, pohon willow hijau segar. Jika tidak membunuh pangeran yang dipecat, tidak akan mendapat penawar racun pangeran pemangku raja. Pasti keracunan. Suamiku, haruskah aku membunuhmu untuk bertahan hidup? Ayah pulang. Bajunya diganti. Istriku. Anan, buatkan teh. Ayah ibu, lanjutkan saja, lanjutkan. Suamiku. Atau, haruskah aku memanggilmu Xiao Jingheng? Terakhir bertemu, kau sangat suka tanggulu ini. Hari ini lewat lapak itu. Tinggal satu tusuk terakhir. Ingin ku bawa untuk kau cicipi. Ini yang terakhir untukku. Manis tidak, istriku? Manis, suamiku. Lagi pula sama-sama air, kan? Ayah datang. Terima kasih. Istriku, minum air dulu untuk melembabkan tenggorokan. Suamiku. Kepalaku. Agak pusing. Arak? Anan, kenapa kau bawa arak? Anan tidak tahu. Ibuku, bukannya tidak bisa mabuk? 6 tahun lalu ternyata tidak tahan minum seperti ini. Suamiku. Peluk aku erat-erat. Anan pulang tidur dulu. Ayah ibu berpelukan, hubungannya baik sekali. Bagaimana mungkin? Seperti yang tertulis di catatan ayah, berkelahi hebat di asrama? Pasti ayah salah ingat. Pintar. Kita keluar. Istriku. Jangan buru-buru. Suamiku. Anggap saja. Ini malam terakhir. Sayang. Kamu bilang apa? Aku akan lebih hati-hati. Aking. Sayang.
Suamiku, soal bohongmu masih belum mau jujur? Aku. Maksudku, malam pertama kau bilang tidak bisa. Tadi malam jelas. Kenapa bohong? Sayang. Sebenarnya, sejak menikah, aku diam-diam cari obat. Baru-baru ini ada kemajuan, mau kasih kejutan. Oh, begitu. Tadi malam Anang tidur sendiri. Aku mau lihat dia. Baik. Aking sepertinya agak aneh. Darah perawan. Ternyata tadi malam istriku juga pertama kali. Ini dari pertarungan tadi malam. Baju yang robek. Ayah, baru bangun? Anan, bukannya ibumu cari kamu? Ibu baru keluar, kayaknya lagi kesal. Ayah, tadi malam tidur, bikin ibu marah ya? Kalian berdua orang dewasa, masa tidur aja. Harus bikin anak kecil khawatir. Urusan dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Benar? Ayah yang tidak bisa diandalkan, Anan yang harus bikin ibu senang. Rumah ini tanpa Anan bakal hancur. Lukisan cantik yang ketemu dulu, mungkin ibu suka? Kemudian, semua sudah siap. Pasukan mantan putra mahkota tak sampai 1/10 milikku. Jika serang, pasti bisa tangkap hidup-hidup. Katakan, kenapa? Kau mundur? Kau sengaja lepaskan mantan putra mahkota. Benar kan? Kenapa langgar perintah? Hamba salah menilai. Kau tetap sengaja. Ruan King. Anjing tidak patuh. Meski giginya tajam. Hanya mati. Mohon pangeran kasih kesempatan lagi, hamba pasti tak mengecewakan. Baik. Aku kasih 1 kesempatan lagi. Jika gagal lagi dalam 7 hari, seumur hidup, kau takkan dapat penawarnya lagi. Bawahan mengerti. Betul-betul menyanyiakan ketulusan Guru Lin terhadapmu. Kemarin dia bahkan masih di hadapanku. Nona Liu, apapun identitas Aking, dia tetaplah istriku. Aku mencintainya. Tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup. Dia sangat mencintaimu. Tapi kamu adalah Algojo yang berniat jahat dan berlumuran darah. Cepat atau lambat aku akan mengungkapkan identitas aslimu padanya. Nona Liu, kamu sangat mencintai Lingyang. 7 hari lagi aku pasti mati. Nanti tidak ada orang yang bersaing denganmu lagi. Apa maksudmu? Aku akan menggunakan waktu tersisaku dengan segala cara. Membuka jalan yang diinginkan suami dan anakku. Kalau aku tidak salah ingat, cara Pangeran Bupati mengendalikanmu tidak terhormat sama sekali. Dia mengambilmu secara paksa. Memaksamu untuk tunduk. Apa kamu tidak membencinya? Bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Tapi semua ini karena ulahmu. Dia sudah menggunakan aku untuk mengancam ayahku dan menguasai seluruh Akademi Baihe. Benar saja.
Seluruh Akademi Baihe sekarang sudah berada di bawah kendalinya. Kalau tidak segera menyerahkan gambar panjang berdinding, ayahmu Dekan Liu. Apa yang akan terjadi padanya? Dan seluruh akademi? Bisakah menahan amarahnya? Orang yang harus kamu benci bukanlah aku, melainkan dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Mari bekerja sama. Jika berhasil, aku akan membantumu menyelamatkan ayahmu dan menyelamatkan akademi. Jika gagal, 7 hari lagi aku pasti mati. Nanti Linian akan jadi milikmu. Perjanjian ini tidak merugikan Nona Liu sama sekali. Bagaimana pendapat Nona Liu? Kamu? Pangeran, Anda menyuruh kami melindungi Nyonya secara diam-diam, tapi Nyonya, jejaknya hari ini mencurigakan, dia masuk ke kediaman sementara. Pangeran Bupati. Yakin? Wah, lihatnya dengan mata asli. Aking pergi ke sana untuk apa? Akhir-akhir ini Kabupaten Huaihua penuh bahaya. Kalian terus ikuti Nyonya. Biasanya dikatakan suami istri satu tubuh. Aku berencana ketika Nyonya pulang nanti mengungkap identitas asli Gu. Gambar busur ranjang ini masih belum ada petunjuknya. Belum ada. Pangeran Bupati sudah memberikan ultimatum terakhir kepada Akademi. Jika masih tidak bisa menyerahkan gambar ini, Akademi ini mungkin akan banjir darah. Di mana ya? Anan, kamu sedang apa? Ayah masih punya urusan penting. Di mana ya gambar yang cantik itu? Padahal jelas-jelas jatuh di sini. Gambar? Kalau kamu mau gambar, nanti ayah akan menggambar banyak untukmu. Kamu keluar dulu. Jangan, ayah bikin ibu marah. Anan mau pakai gambar cantik itu untuk menghibur ibu. Anan, Ketemu. ini gambar busur ranjang. Anan, dari mana kamu dapat gambar ini? Waktu itu ke rumah bupati, saat adik bayi ulang bulan sebulan. Anan lihat bentuknya meliuk-liuk, sangat cantik. Jadi langsung dimasukin ke saku. Takdir. Benar-benar takdir. Anan, kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Gambar ini sangat penting ya. Tentu saja. Cetak biru sudah ada, harus beritahu Jenderal Chen. Buat busur ranjang sesuai rencana semula. Perang ini, pasukan Senbei pasti menang. Paman Kaisar, kali ini lihat kamu masih bisa bagaimana. Ruan King belakangan ini, aksinya sering gagal. Mungkin sudah punya niat lain. Departemen Ujian sudah membongkar Kabupaten Huaihua dan Akademi Baihe. Sampai ke dasarnya, tapi tetap tidak menemukan jejak Pangeran Mahkota yang dicopot itu. Yang mulia bijaksana, hanya saja Pangeran Mahkota yang dicopot itu bersembunyi sangat dalam. Seluruh akademi sudah disaring, tidak ada yang mencurigakan. Semua orang sudah diperiksa, semua guru dan pelayan. Bersama latar belakang keluarga mereka sudah diverifikasi. Guru yang bernama Linian itu, aku selalu merasa wajahnya, terutama sangat familiar. Alis dan matanya sangat mirip dengan si tua bangka di istana itu. Linian, putrinya Lin Anan, setelah masuk sekolah, rutinitas hariannya tetap pergi pulang antara akademi dan rumah menemani istri dan anak. Tidak ada pergaulan mencurigakan, jadi tidak diperiksa detail. Wajah itu pasti tidak sederhana. Anak itu, pastinya itu kedok untuk menyembunyikan identitasnya. Sekarang pergi, tangkap Linian dan anak itu. Bawa mereka ke hadapanku. Jika identitasnya mencurigakan, bunuh saja. Jika identitasnya normal, tetap bunuh. Anggap saja sebagai peringatan untuk Ruan King. Sebagai peringatan bagi Ruan King. Baik. Aku ingin melihat, apakah anjingku ini masih setia. Kedatangan Pangeran Perwalian di Kabupaten Huaihua, badai akan datang. Sekarang peta busur ranjang sudah didapat, pasukan Senbei pasti bisa direbut. Sayang, kenapa wajahmu begitu pucat?
Aku ada yang mau bicarakan denganmu. Suamiku, aku juga ada yang mau bilang. Guru Ling, Pangeran Perwalian meminta kehadiranmu. Dan putrimu juga diajak. Mengapa pangeran ingin bertemu mereka? Nyonya tak perlu khawatir. Hanya beberapa pertanyaan. Bawa mereka. Ini buruk. Apakah Paman Raja sudah curiga? Jangan-jangan sudah ketahuan? Pergi kali ini mungkin tidak akan kembali. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak berpura-pura lagi? Sayang, ini jarum tak kasat mata. Suamiku, aku akan menukar 7 hari umurku untuk prestasimu sepanjang masa. Ruan King, kau sebagai pembunuh bayaran terbaik Wu Jianxi. Berani mengkhianati Pangeran Perwalian. Kau tahu akibatnya? Aking, kau dari Wu Jianxi? Suamiku, lengah saat melawan musuh itu fatal. Kau. Pangeran Perwalian sudah curiga. Identitasmu, tempat ini sangat berbahaya. Cepat bawa Anan pergi. Aking, aku tak peduli siapa identitasmu. Di mataku, kau adalah istriku. Kalau pergi, kita pergi bersama. Cepat. Yang Mulia Putra Mahkota, maaf datang terlambat. Sungguh pertunjukan yang hebat. Lepaskan suamiku dan putriku pergi. Aking. Tak kusangka pembunuh bayaran top Wu Jianxiku berani melawan majikannya. Linian, cepat bawa Anan pergi. Aking, Ayah, Cepat bawa Yang Mulia Putra Mahkota kalian pergi. Pergi. ibu, ibu, aku tidak mau ibu. Anan, jangan takut. Ayah akan datang menyelamatkanmu. Ibu, Yang Mulia, Pangeran Pemangku Raja mengundang Anda besok ke Menara Wangjiang di barat kota untuk negosiasi terbuka. Selain itu, bawahanku mendapat kabar bahwa Nyonya dan Nona telah dijebloskan ke penjara oleh Pangeran Pemangku Raja bersama dengan Akademi Baihe dan Dekan Liu serta yang lainnya. Jika Yang Mulia tidak datang besok siang dan menyerahkan gambar busur ranjang, semuanya akan dieksekusi tanpa ampun. di satu sisi ada tanggung jawab negara, di sisi lain ada istri dan anak perempuan. Serta nyawa orang-orang tak bersalah. Paman Kaisar. Sungguh licik caramu. Waktu itu di Akademi Baihe. Sangat berbahaya. Kita bisa melewatinya dengan mudah. Ternyata saat itu Aking sudah tahu identitas asliku. Dia sengaja membebaskanku. Yang Mulia, ada satu hal lagi. Bawahanku berhasil mengorek dari pengawal pribadi Pangeran Pemangku Raja yang ditangkap. Nyonya telah diracuni berat oleh Xiao Dingbei. Tanpa penawar berkala, pasti akan meninggal dalam 7 hari. 7 hari? Mengapa dia tidak memberitahuku? ibu, Yang Mulia, gambar busur ranjang sudah didapat. Kabupaten Huaihua sudah pasti. Mengapa kita? Pergi? Istri dan anak perempuanku ada di tangan mereka. Bagaimana aku bisa pergi? Bawahanku salah bicara. Perjanjian besok. Aku harus pergi. Penawar untuk Aking. Pasti akan kudapatkan.
Tidak. Catatan ini hanya sampai. Orang tua terungkap identitasnya di Akademi Baihe, nyawa di ujung tanduk. Kenapa selanjutnya tidak ada? Anan sudah berusaha keras mencegah ayah ibu bertengkar. Kenapa ibu masih terluka? Anan jangan takut. Ini salah ibu. Buka pintu. Suamimu yang baik itu dan Pangeran Pemangku Raja sedang bernegosiasi di Pavilion Wanjiang, barat kota. Bukankah kamu assassin nomor 1? Kalau begitu, bunuhlah Pangeran Pemangku Raja itu. Si tua bangka itu. Negosiasi di Menara Wangjiang. Suamiku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku setuju. Tapi setelah ini selesai, aku mau kamu kembalikan Anan. Dengan selamat ke sisi Linian. Deal. Ini cori galis yang kamu minta hanya untuk menghilangkan rasa sakit saja, bukan untuk menyembuhkan luka. Menghilangkan rasa sakit sudah cukup. Buah hatiku. Soal antara ayah dan ibu, aku harus hadir. Anan tidak boleh membiarkan ada kesalahpahaman atau kecelakaan sedikit pun terjadi. Kamu anak nakal ini sama seperti ayah dan ibumu. Bukan orang baik. Anan, bersembunyi di sini saja. Jika aku tidak bisa mengubah nasib ayah dan ibu, apa gunanya aku hidup di dunia ini? Keponakan baikku. Akhirnya kamu mau bertemu dengan pamanmu ini ya? Gambarnya bisa aku berikan padamu. Tapi aku punya satu syarat. Nyawa istri dan anakmu ada sepenuhnya di tanganku. Apa hakmu untuk bernegosiasi syarat denganku? Istri? Itu seorang pembunuh yang ingin membunuhku, dia sudah menipuku sampai segini. Aku sangat ingin segera menyingkirkannya. Kalau soal putri, itu lebih omong kosong lagi, dia cuma yang aku temukan di tengah jalan. Anak gadis liar yang aku ambil. Jika paman ingin nyawa mereka berdua. Itu juga keponakan yang membersihkan rumah dari orang yang tidak pantas. Dia benci aku. Dan juga benci Anan. Ayah, Anan pasti akan sobek mulutmu ini. Bicara kayak gini, pantas saja ibu setelah 5 tahun. Membunuh tanpa ragu sedikit pun. Nyawa ibu dan anak itu. Biar paman yang tangani sesukamu. Denah bedil panah raksasa ini. Keponakan serahkan dengan sukarela. Bagus. Kenapa denah bedil panah raksasa ini cuma setengah saja? Kalau mau setengahnya yang lain, paman harus menyetujui syaratku dulu. Setelah kamu dapatkan tahta ini, bagi 2 dengan aku. Kamu sungguh tidak berperasaan ya? Sama sepertiku. Memang pantas jadi keponakan baikku, bagus sekali bagi 2 dunia. Aku setuju dengan syaratmu. Siapa itu? Ayo, bawa dia pergi. Aking, malam ini kau juga melihatnya. Suami yang kau lindungi mati-matian itu. Demi dunia ini, bahkan nyawamu dan anak perempuanmu. Bisa dengan mudah dia korbankan. Bagaimana dia bisa memperlakukan aku dan Anan seperti ini? Dia berpura-pura padamu. Setelah dimanfaatkan, dibuang seperti sampah. Pria seperti ini tidak layak kau layani. Ini setengah obat penawarnya, cukup jamin nyawamu 5 tahun ke depan. Aman tak terancam. Asal kau setuju denganku. Selama 5 tahun menyusup di sisinya. Dan bunuh dia.
Raja akan berikan sisa obatnya. Saat itu, kau benar-benar bebas. Kakek jahat kau mengadu domba perasaan orang. Anan, Ibu, Anan, kenapa kau kesini? Baik, aku setuju. Tapi tolong yang mulia, jaga baik anak perempuanku. Setelah berhasil, aku akan bawa Anan pergi jauh. Baik. Dia sekarang seharusnya pergi ke arah hutan bambu. Kau tahu harus berbuat apa? Pergi. Berikan pedangku padanya. ibu. Diam. Pangeran, Tuan Ruan jelas-jelas sudah mengkhianati Wu Jianxi. Bukankah Yang Mulia sudah putuskan untuk menghukum mati? Mengapa? Xiao Jingheng. Dia mau ambil setengah peta ranjang busur. Lalu mau bagi dunia denganku. Mimpi. Raja sekarang belum bisa sentuh dia. Tapi Ruan King adalah istrinya yang berubah dari cinta jadi benci. Bunuh dia itu pembunuhan cinta. Tak ada hubungannya dengan raja. Pangeran bijak. Ibumu sekarang pergi bunuh ayahmu. Paman buyut, ajak kau lihat keramaian ini. Kakek jahat. Kakek jahat, lepaskan aku. Xiao Jingheng. Aku kira kau ada sedikit ketulusan pada Anan. Tak disangka, kau bahkan anak kandung sendiri mau kau tinggalkan. Aking, bukan seperti yang kau pikir. Aku. Nyonya ingin membasmi habis? Nyonya benar-benar mengejarku. Kita memang satu hati. Setelah kau mati, aku akan bawa Anan pergi jauh. Mulai sekarang, kita putus. Suamiku hari ini sengaja pakai baju jelek ini, tangan hampir kapalan. Mataku tidak buta. Matilah. Kau beri dia separuh peta, bisa tahan dia sebentar. Tapi tidak selamanya. Minum racun untuk haus. Masih tidak mengerti? Nyonya, hanya ini cara selamatkan nyawamu. Cara bertahan hidup ini, butuh bantuan Nyonya. Baiklah kau pengkhianat. Rayuan manismu membuatku terbuai. Rupanya sudah lama berniat memanfaatkanku. Semua yang lalu, Ruan King ini memang buta. Hari ini, aku akhiri kesalahan ini dengan tanganku sendiri. Jangan harap manfaatkan aku lagi. Xiao Jingheng, matilah. Ibu. Pangeran turun tahta. Hari ini adalah hari kematianmu. Anan sudah beritahu aku. Sanggul ini kau ukir sendiri. Keterampilanmu payah. Wanita beracun yang kejam. Yang Mulia Pangeran, pasukan Zhenbei terlambat tiba. Pangeran turun tahta memang perhitungannya sempurna. Kita pergi. Ya, kawal Yang Mulia Pangeran pergi. Pergi. Bagaimana? Sudah bunuh si pengkhianat dengan tanganmu sendiri? Pangeran turun tahta dapat bala bantuan. Hamba kewalahan. Sudahlah.
hanya gagal sekali. Kau adalah pembunuh terhebat. Sekarang kau benci dia setengah mati. Baik menyusup di sisinya atau membunuhnya. Berapa lama dia bisa waspada? Aku menepati janji. Anak ini ku kembalikan. Aku hanya ingin kesetiaanmu. Ruan King patuh pada perintah pangeran. Pasti bunuh Xiao Jingheng. Ibu, Anan, ibu. Aking. Jangan lupa, setengah obat penawar masih padaku. Dalam 5 tahun. Bawa kepala Xiao Jingheng kepadaku. Nyawamu. Ibu, ayah sengaja bilang kata-kata yang menyakitkan hatimu. Biar kamu benci dia, persis seperti yang tertulis di buku harian ayah. 5 tahun lagi, ayah akan biarkan kamu bunuh dia. Karena dia ingin kamu dapatkan obat penawarnya dan tetap hidup. Baik, aku penuhi permintaanmu. Anan, kamu ngomong apa? Apa maksudnya 5 tahun lagi? Anan, kamu ngomong apa? Apa maksudnya 5 tahun lagi? Apa maksudnya biar aku bunuh dia? Iya, Anan adalah putri kalian di masa depan. Waktu itu ayah jadi kaisar, ibu jadi permaisuri. Anan lihat sendiri ibu. Tusuk ayah pakai pedang. Lalu Anan langsung sampai di sini. Baru buka mata udah lihat ayah, terus ketemu ibu. Ibu lagi jual diri buat nguburin mantan ayah. Ngawur. Anan, kamu tahu kamu ngomong apa enggak? Ibu, lihat ini. Ini tulisan tangan ayah di masa depan. Lihat tulisannya. Halaman ini selalu nempel. Anan juga baru tahu kebenaran ayah ibu saling bunuh. Kekasihku, istriku. Sengaja buat dia sakit hati kecewa. Cuma minta dia bunuh aku sendiri. Biar dia dapat obat penawar. Berdasarkan catatan di buku harian ayah. Nanti ibu pasti akan jalankan tugas paman kaisar jahat itu. Sengaja mendekati ayah, lalu jatuh cinta. Terakhir bunuh dia buat dapetin obat penawar. Kamu. Benar-benar putri aku dan dia. 6 tahun lagi? Iya, aku. Ibu, 5 tahun lagi, ayah pasti. Bilang kata-kata buruk kayak hari ini, bikin ibu marah sampai berani. Anan susah payah baru bisa balik ke masa sekarang. Tapi kayaknya, nggak ada yang berhasil dicegah. Ayah sama ibu tetap aja berantem. Anan nggak berguna banget. Oh, begitu rupanya. Ternyata akhir di masa depan, kayak gitu ya. Xiao Jingheng, kamu benar-benar bodoh. Anan, kamu tenang aja. Kali ini karena ada kamu, aku sama ayahmu. Udah punya ikatan emosi dari awal. Saling lebih percaya. Pasti nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Ruan King, kamu pulang. Gimana urusannya? Si tua bangka itu, kapan kamu berani? Nona Liu, sabar dulu. Lama-lama nggak berani, kamu sih sabar. Aku gimana? Malam ini dia mau ke kamarku lagi. Aku udah nggak tahan lagi. Racun ini tak berwarna dan tak berbau. Malam ini dia mengambilmu untuk layarnya. Ini kesempatan yang bagus. Bye. Malam ini tampak sangat gugup. Melayani pangeran tak boleh lengah. Ada yang kau sembunyikan dariku. Bila kau jujur sejak awal, aku akan mengampunimu. Aku? Pangeran bijaksana, semua ini perintah Ruan King.
Setengah peta busur ranjang lainnya pasti ada pada Xiao Dingbei. Gambar busur ranjang harus dikirim malam ini. Kalau tidak, pasukan Zhenbei akan hancur. Sudah larut malam, pencuri kecil dari mana? Masih membereskan ruang studiku? Pasti Xiao Dingbei. Bukankah dia seharusnya di kamar Liu Yi? Minum racun? Kenapa dia masih utuh? Liu Yi. Lihat, dia memang sudah berkhianat sejak lama. King, sudah larut malam masih di ruang studiku, untuk suamimu. Mencari sesuatu? Mengkhianatiku? Apa maksud kakak? Aku? Memang orangnya pangeran. Tangkap pengkhianat ini. Istriku, siapa yang berani sentuh? Kenapa kau datang sendiri? Kau tak seharusnya muncul malam ini. Racun tak berwarna dan tak berbau. Paman Kaisar licik dan dalam pikirannya. Istriku harus sangat berhati-hati. Malam ini berbahaya, jangan muncul. Jika aku gagal, bawa Anan pergi. Hidup atau mati malam ini, kita suami istri. Tak ada alasan untuk berpisah. Bagus. Kalian berdua pura-pura menyerah, ternyata. Sudah lama menjebak pangeran. Kalau bukan karena aku, pangeran kita hari ini pasti terjebak. Dalam jebakan mata-mata ganda. Tak kusangka, di ujian si muncul. Benih cinta sepertimu. Kalau bukan karena Yi. Aku pun akan tertipu olehmu. Serahkan peta busur ranjang lengkap, aku akan biarkan kalian mati utuh. Jangan mimpi. Tak tahu hidup mati. Tangkap mereka. Itu sapu tangan. Kau. Pelacur rendah. Selamat, pangeran. Kau terjebak dalam perangkap mata-mata berlapis. Itu sapu tangan. Kau pelacur rendah. Orang tua penipu, kau telah merepalkan diriku, memaksaku tunduk, dan menggunakan ayahku. Serta seluruh Akademi Baihe untuk mengancamku. Kau benar-benar berpikir bahwa dengan cara ini aku akan menyerah sepenuhnya padamu? Pangeran, aku sudah 20 tahun bekerja di bawahmu. Aku tahu betul setiap pikiranmu. Kau sudah sifatnya curiga. Bagaimana mungkin kau begitu mudah meminum teh itu? Aku menyuruh Liu Yi sengaja menunjukkan celah. Pura-pura mengkhianatiku, hanya untuk menunggu sampai kau merasa sudah menguasai segalanya. Lalu lengah saat terlena dengan kesuksesan. Yang terolesi di sapu tangan itu adalah racun mematikan yang sebenarnya. Turunkan senjata kalian semua, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Tangkap. Kau telah merusak keperawanku, memutuskan masa depanku. Menganggapku sebagai mainan, apa yang membuatmu berpikir? Setelah merepalkan tubuh seorang wanita, dia hanya bisa bergantung padamu. Dan dikendalikan olehmu selamanya? Aku yang akan mengakhiri kebencianmu sendiri. Kau berani. Hanya satu kesalahan langkah yang kulakukan, pangeran ini. Malah terjebak oleh kalian dua wanita.
Anan, kau. Paman kakek yang jahat, bagaimana bisa langsung tertidur? Sudah tertidur, pas sekali. Ibu? Ibu adalah penawarnya, kali ini ayah dan ibu. Bisa hidup bahagia bersama selamanya. Ruan King. Sekarang, dendam dan utang kita sudah selesai semuanya. Pria-pria di dunia ini sungguh menjijikkan sekali. Aku Liu Yi mulai sekarang akan bergantung pada diriku sendiri. Bukankah ini hari orang tuaku bertengkar? Apakah Anan sudah kembali ke 6 tahun kemudian? Ayahanda. Berhasil. Ketika ayahanda dan ibunda bertemu lagi, ternyata bukan bertengkar, sedang berciuman. Rumah ini memang kalau tidak aku yang awasi, tidak akan berjalan baik. Syukurlah aku Xiaonian An. Bisa menyelamatkan segalanya setelah menyeberang waktu. Ibu sang pembunuh bayaran dan ayah sang pangeran, akhirnya jadi keluarga yang rukun dan damai. Iya, berkat Anan kita semua. Ayo. Betul, Anan pahlawan terbesar keluarga kita.